Jenes diin baik kuriamu anggora marsiurupan ulang behang tading izin dihut mamar pambahenan halania saringgas be sir garu marhobas be hagaru babai gena posobe sai marsada mabai mojari sai Amgo hamiji sai marsada mabai mojari ulang beda hamsan siji Iya, diserahkan. baikan pasu-pasu Shalom Bapak Inang dimanapun berada pada siang hari ini. Di samping saya ada di sini Inang Pendeta Elida Girsang. Jadi kita bertanya ini Inang, kita lihat ada Bumi Keselamatan Margarita BKM. Bisa Inang jelaskan sedikit tentang apa kira-kira ini? BKM adalah merupakan satu badan pelayanan bagi anak-anak yatim piatu, jadi yang kita sebutkan panti asuhan bagi anak-anak kita yang ada di bawah naungan GKPS. Ini kegiatan hari ini, kegiatan apa kira-kira yang kita lakukan ini Inang? Iya, bahwa kehadiran kita yakni rombongan panitia Olopolop Resort Polonia yang dimana dalam rangka menyemarakkan, menggairahkan Olopolop ada 3 kegiatan yang dilakukan, yakni pra Olopolop, Olopolop dan pasca Olopolop. Saat ini adalah pasca Olopolop aksi sosial dalam rangka Olopolop Saresort Polonia, dan rombongan yang hadir hari ini adalah unsur panitia, unsur pengurus Resort Polonia, juga anggota jemaat, juga ada unsur pimpinan majelis jemaat dari Resort Polonia. Harapan-harapan apa saja kira-kira yang diharapkan dari Inang gitu untuk kegiatan hari ini? Harapan kita dalam rangka kegiatan ini sebagai saya koordinator aksi sosial ini ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana membangun kebersamaan, maksud saya. Kita tahu zaman sekarang ini egosentris dan kepedulian kepada orang lain, kepada sesama itu mungkin tergerus oleh zaman. Tetapi aksi ini kita mau karena ini dilakukan oleh setiap keluarga yang ada di resort, maka melalui kegiatan ini adanya terbangun kebersamaan. Kedua adalah kepedulian kepada orang yang membutuhkan. Jadi sikap kepedulian itulah yang menjadi tujuan daripada kegiatan ini. Terima kasih. Ya, horas bagi kita semuanya. Di samping saya ada Ketua Panitia Olopolop 2019 yaitu Bapak R. Budiman Damanik. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya bertanya ini kegiatan apa yang dilakukan ini dan siapa yang melakukan? Iya. Ya baik, saya jelaskan kegiatan kita pada siang hari ini, hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, tepatnya di lokasi Panti Asuhan Bumi Keselamatan Margarita di Desa Silau Malaha, Marihat, Simalungun. Kita dari panitia Pesta Olopolop, Pesta Olopolop 116 tahun di GKPS di Resort Polonia. Ini adalah bentuk dari kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan aksi sosial. Ya, dari panitia bersama dengan pengurus resort GKPS Resort Polonia melakukan kegiatan kunjungan ke panti asuhan ini dalam rangka memberikan sumbangan berupa bahan makanan, kemudian bahan cuci mandi, termasuk juga
uang kontan kita akan serahkan untuk dipergunakan sebagai ucapan syukur kita bahwa kita juga diberikan oleh berkat oleh Tuhan. Adakah pesan khusus kepada masyarakat, kepada GKPS untuk kepedulian sosial khususnya dalam rangka memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang beruntung tadi? Iya, jadi pesan kami dari Panitia Olop-Olop Resort Polonia tahun 2019 kepada kita semuanya warga GKPS, berkat yang kita berikan itu adalah berasal dari Tuhan. Untuk itu dengan penuh kesadaran dan rela kita juga menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi anak-anak yang kurang beruntung pada saat ini di Panti Asuhan Bumi Keselamatan Margarita Marihat. Itu saya kira. Oke, terima kasih Ketua. Ya. Shalom bagi kita semuanya. Pada sore hari ini kami mewawancarai Inang Burmalau yang pimpinan di BKM. Kita akan dengarkan apa kira-kira penjelasannya tentang BKM ini sendiri. Apa BKM ini dia mau jelaskan dan siapa saja yang ada di sini. Jadi terima kasih. Kalau BKM ini yaitu singkatan dari Bumi Keselamatan Margarita. Ini adalah panti asuhan yang mendidik anak-anak dari berbagai latar belakang dan dari berbagai suku dan dari berbagai daerah. Jadi BKM ini merupakan hibah dari Pak Nasution, yang ibu itu adalah Ibu Margarita, seorang Jerman, dan memberikan hibah ini ke BKM untuk penampungan atau pelayanan anak-anak terlantar. Jadi anak-anak yang ada di sini awalnya adalah anak-anak yang korban tsunami Aceh yang berdampak ke Nias, sehingga mereka yang dari Nias dibawa ke sini lebih kurang 20 orang. Ya, jadi tapi sekarang tidak hanya dari Nias saja, tapi sudah dari berbagai daerah dan dari berbagai suku. Ada mereka yang suku Simalungun, ada suku Toba, ada suku Sunda, dan ada suku Nias. Ya, jadi kalau ditanya latar belakangnya, mereka ada yang yatim piatu, ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang broken home, ada yang korban kekerasan, dan ada yang kena bencana alam. Jadi kalau kegiatan mereka di sini semuanya juga sudah terjadwal. Jadi mulai dari bangun pagi, jam 5 kurang seperempat mereka sudah bangun, dan kami jam 5 pas sudah ibadah, berkumpul di aula, ibadah pagi, ibadah saat teduh. Habis itu mereka melakukan kegiatannya untuk kebersihan ruangan, kebersihan pekarangan. Jadi sekali sebulan mereka ganti roster, sudah kita berikan. Selesai jam 6 kami sarapan pagi di ruang makan, karena yang SMP, SMA, dan kuliah mereka sudah harus berangkat jam 6:30. Sedangkan yang SD mereka berangkat ke sekolah jam 7 karena letak sekolahnya dekat dengan gedung kita ini. Target kita memang sampai menamatkan mereka sampai SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika Tuhan izinkan mereka mempunyai donatur, ada keluarga yang mau menjadi orang tua asuh, dan si anak juga pintar, baik. Nah, mereka kita carikan donatur. Jadi mereka ada yang duduk di bangku perkuliahan untuk tahun ini ada 8 orang. Nah, jadi yang tidak mendapatkan kesempatan untuk kuliah, kita berikan mereka keterampilan, baik itu pertukangan kayu, salon, dan menjahit. Kalau sehari-harinya mereka ini belajar di sini atau di sekolah-sekolah? Ya, jadi semua anak-anak kita belajar formal di luar sekolah. Ada SD, SMP, SMK, dan SMA sederajat, dan kuliah. Tapi mereka juga di sini kita berikan kegiatan ekstra. Ya, belajar bahasa Inggris dari volunteer kita orang Jerman, dan bertani dan berternak. Kemudian ada juga beberapa anak yang ada bakatnya untuk musik, kita berikan les musik. Dari sekian banyak kegiatan, apakah bantuan atau dana yang dibutuhkan di sini apakah mencukupi atau bagaimana? Kira-kira Malau? Ya, untuk sejauh ini bisa dikatakan cukup, karena banyaknya orang tua kita, terkhusus untuk jemaat kita yang GKPS, yang datang ke sini memberikan sumbangan sukarela tapi tidak terikat, ya, sumbangan sukarela. Nah, itulah yang bisa kita kelola untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang ada di sini. Daya tampung BKM sendiri berapa orang dan Ya. sudah berapa lagi kira-kira yang bisa? Ya. Jadi kalau daya tampung dari gedung kita memang
seharusnya 50 orang. Sekarang ada di sini 32 anak, berarti kurangnya ada sekitar 18 orang lagi. Oh, di sini katanya dengar-dengar ada luas lahan ya, tapi ini juga dikelola oleh BKM sendiri. Aduh, coba dijelaskan sedikit tentang ini. Ya, jadi kalau lahan kita ada 6,8 hektar, 2 hektar itu pemukiman kita, 3 hektar itu dikontrakkan untuk dana operasional panti juga, dan 2,5 hektar itu dipakai anak-anak. Nah, itu kita pakai lahan untuk mengajari anak-anak keterampilan bercocok tanam dan beternak ayam. Jadi 1 jam 1 hari, yaitu jam 5 sampai jam 6 sore, kita libatkan anak-anak untuk menanam jagung dan untuk membersihkan pisang dan untuk bercocok tanam sayuran, kacang, seperti itu. Bagaimana sistemnya atau caranya untuk mereka pergi ke sekolah begitu? Jadi untuk yang sudah berlangsung saat ini, karena kita tidak ada bus operasional, jadi mereka naik angkot. Jadi setiap pagi selesai sarapan, mereka akan meminta ongkos sekalian untuk salaman. Nah, seperti itu. Jadi yang SMP, SMA, dan yang kuliah, mereka kita berikan hanya pas ongkos, tidak ada uang tambahan. Di dalam pengelolaan keuangan atau kebutuhan sehari-hari ya, apakah ada yang mengawasi di sini gitu, atau siapa yang bertanggung jawab? Kalau pengelolaan keuangan itu adalah kita, tetapi kita itu diawasi oleh pihak SPI dari gereja dan pihak majelis gereja. Jadi dalam 1 tahun itu kita selalu 2 kali diaudit untuk keuangan. Dan untuk semua kegiatan di sini serta keuangannya, kita wajib melaporkan setiap bulannya ke pimpinan pusat beserta dengan ke Yayasan Diakonia Sosial GKPS. Untuk yang terakhir ini Bu ya, harapan-harapan apa saja yang diharapkan dan pesan untuk masyarakat luas ya, untuk kemajuan daripada BKM ini sendiri. Harapan kita selaku yang mengelola di BKM ini, mudah-mudahan BKM ini dipakai Tuhan untuk bisa memandirikan anak-anak yang di sini sesuai dengan visi misi kita. Ya, memandirikan tunas gereja, dan harapan kami juga mudah-mudahan semakin banyak orang yang terlibat untuk memberikan perhatian, memberikan sumbangsi untuk menopang kebutuhan anak-anak yang ada di tempat ini, baik itu instansi pemerintah, baik itu instansi swasta ataupun perorangan. Terima kasih atas wawancaranya, semoga Tuhan berkati sehingga BKM ini tetap maju dan sejahtera. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih. Saya Selamat Sarap Mulia Sarage melaporkan. Sai marsada mabai ho jani